Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. On today's video, we're going to talk about perkembangan kognitif presented by Group 4. Perkenalkan, nama saya Yusma Indah Puspa Andini as a moderator and first speaker, and I'm here with Sinta Maharani as a second speaker and Hijriya as last speaker. So, menurut Terman, kemampuan kognitif adalah kemampuan berpikir abstrak. Sedangkan Calvin menyatakan kemampuan kognitif adalah kemampuan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Namun, Hunt berpendapat kognitif merupakan kemampuan memproses informasi yang diperoleh melalui indera. Terlebih, Gardner menyatakan bahwa kemampuan kognitif adalah kemampuan menciptakan karya. Perkembangan kognitif manusia berkaitan dengan kemampuan mental dan fisik untuk mengetahui objek tertentu, memasukkan informasi ke dalam pikiran, mengubah pengetahuan yang telah ada dengan informasi yang baru diperoleh, dan perubahan tahapan-tahapan berpikir. Kemudian, masuk ke dalam teori-teori perkembangan kognitif. Pertama, ada pandangan Piaget, yakni seorang psikolog Swiss yang menyatakan bahwa anak-anak membangun sendiri secara aktif dunia kognitif. Informasi ini tidak hanya dituangkan ke dalam pikiran lewat lingkungan. Ini ialah salah satu teori yang menjelaskan bagaimana anak berkembang dan menginterpretasikan objek dan kejadian sekitarnya. Setiap individu akan melewati perubahan kualitas, bisa selalu tetap, bisa melompat, atau mundur. Perkembangan kualitatif ini terjadi karena tekanan biologis untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, disertai dengan pengorganisasian struktur berpikir. Struktur kognitif yang mendasari pola-pola tingkah laku yang terorganisir disebut adaptasi. Proses asimilasi itu atas kenyataan, sedangkan akomodasi adalah kemampuan menciptakan langkah baru atau memperbarui, menggabungkan berbagai istilah lama untuk menghadapi tantangan-tantangan baru. Nah, teori-teori perkembangan kognitif. Tahapan perkembangan kognitif menurut teori Piaget yang pertama yaitu sensorimotor, mulai dari 0 sampai 2 tahun, fokus pada pengalaman sensorik dan motorik. Anak belajar melalui indera dan tindakan fisik. Yang kedua, preparasional 2-7 tahun, munculnya kemampuan representasi simbolik seperti bahasa. Namun, pemikiran masih terbatas pada satu sudut pandang sendiri. Yang ketiga, operasional konkret 7-11 tahun, kemampuan untuk memahami konsep-konsep abstrak seperti secara lebih logis, terutama dalam konteks nyata. Yang keempat, operasional formal 11-15 tahun, mampu berpikir secara abstrak dan logis dalam situasi hipotetis, mempertimbangkan kemungkinan dan konsekuensi. Nah, yang kedua, pandangan Brunner tentang perkembangan kognitif. Brunner menjabarkan 6 konsep pokok dalam perkembangan kognitif, yaitu yang pertama, perkembangan intelektual ditandai oleh meningkatnya variasi respon terhadap simulasi. Yang kedua, pertumbuhan tergantung pada perkembangan. Yang ketiga, memerlukan peningkatan kecakapan untuk mengatakan pada dirinya sendiri dan orang lain melalui kata-kata atau simbol. Yang keempat, interaksi antara guru dengan siswa sangat penting bagi perkembangan kognitif. Yang kelima, bahasa menjadi kunci perkembangan kognitif. Nah, yang terakhir, pertumbuhan kognitif ditandai oleh semakin meningkatnya kemampuan menyelesaikan berbagai alternatif secara simultan. Ketiga, pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif. Vygotsky adalah sarjana hukum, namun studi di bidang filsafat, psikologi, dan sastra. Menurut pandangan Vygotsky, perkembangan kognitif menekankan pada pengaruh budaya. Pandangan Vygotsky tentang perkembangan kognitif menekankan pengaruh budaya dengan konsep terkenal seperti zona pengembangan, proximal ZPD, dan scaffolding. ZPD adalah daerah kemampuan yang dapat dikembangkan dengan bantuan orang dewasa, sedangkan scaffolding melibatkan pemberian tugas kompleks dengan bantuan yang sesuai untuk membantu anak mengerjakan tugas yang sulit. Yang keempat, yaitu pandangan Chomsky, psikolog.
bahwa memasukkan perkembangan